Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ike Ahdiati Mauliani, mahasiswa jurusan Bimbingan dan Konseling kelas X4C akan mempresentasikan tentang layanan konsultasi. Layanan konsultasi ialah proses membantu klien melalui pihak ketiga ataupun proses memperbaiki layanan untuk menangani permasalahan klien mereka. Layanan konsultasi memiliki dua bentuk. Bentuk yang pertama ialah konsultasi triadik atau konsultasi tiga pihak, yang biasanya efektif digunakan untuk membantu guru-guru dalam menghadapi siswa-siswa yang bermasalah, serta orang tua dalam menghadapi anak-anak yang bermasalah. Konsultasi bentuk kedua yaitu konsultasi proses, yang berfokus kepada proses yang biasa digunakan lembaga atau institusi dalam mengembangkan misinya. Tujuan layanan konsultasi ada dua, yaitu tujuan umum, bertujuan agar konsultasi dengan kemampuannya sendiri dapat menangani proses permasalahan pada pihak ketiga. Tujuan khususnya ialah kemampuan konsulti sendiri berupa wawasan, pemahaman, dan cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana permasalahan pihak ketiga. Ada komponen dalam layanan konsultasi ada 3, yaitu konselor. Konselor adalah tenaga ahli konseling yang memiliki kewenangan melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya. Yang kedua ada konsulti. Konsulti adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani permasalahan yang dihadapi oleh pihak ketiga. Yang terakhir ada pihak ketiga, yaitu individu yang kondisi atau permasalahannya dipermasalahkan oleh konsulti. Asas dalam layanan konseling. Etika dasar konseling ada 3, yaitu kerahasiaan, kesukarelaan, dan keputusan diambil oleh konsulti sendiri atau klien sendiri. Kerahasiaan konsulti dari pihak ketiga, hal-hal yang menyangkut diri dan masalah mereka dirahasiakan dengan ketat oleh konselor. Selanjutnya, konsulti juga terbuka mengemukakan dan mendiskusikan berbagai hal, baik berkenan dengan diri konsulti sendiri maupun permasalahan pihak ketiga untuk proses konsultasi. Sebagaimana dalam proses konseling pada umumnya, dalam konsultasi, konsulti diberi kebebasan sepenuhnya untuk menyimpulkan dan mengambil keputusannya sendiri. Yang kedua ada kemandirian. Dalam layanan ini, konsulti atau klien benar-benar mandiri dengan keputusannya. Konsulti atau klien diharapkan mencapai tahapan-tahapan kemandirian sebagai berikut. Yang pertama ada memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Yang kedua ada memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis. Yang ketiga ada mengambil keputusan secara positif dan tepat. Yang keempat mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Yang kelima ada mewujudkan diri sendiri. Ada asas-asas lain dalam layanan konsultasi, yaitu asas kegiatan, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan, dan tuturi handayani. Pelaksanaan asas-asas tersebut dalam pelayanan konseling perorangan dan layanan lainnya dalam profesi konseling. Pendekatan, strategi, dan teknik. Pendekatan bahwa yang perlu dikembangkan oleh konsulti pada konsultasi ialah WPKNS. WPKNS ialah wawasan konsultasi perlu memiliki wawasan secara umum tentang pihak ketiga. P. Pengetahuan. Konsultasi perlu memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang hal-hal yang berkaitan dengan pihak ketiga. K. Keterampilan. Keterampilan untuk menangani permasalahan pihak ketiga, konsulti perlu memiliki sejumlah keterampilan. N. Nilai. Nilai yang perlu dikembangkan pada diri konsulti meliputi nilai-nilai kemanusiaan yang ia gunakan kepada pihak ketiga. Dan S. Sikap. Bagaimana konsulti menyikapi diri sendiri dan pihak ketiga dalam menangani permasalahannya.
Strategi. Strategi menggunakan dan mengembangkan warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi. Teknik layanan konsultasi ada dua, yaitu teknik umum, yaitu sejumlah tindakan yang dilakukan konselor atau konsultan. Teknik khusus, yaitu untuk mengubah tingkah laku klien atau konsulti berkenaan dengan masalah yang dialami. Penguasaan teknik oleh konsulti. Konsulti harus terlebih dahulu memiliki sejumlah keterampilan. Hal yang dapat diharapkan ialah bahwa pertama, konsulti dapat menampilkan diri sendiri terhadap pihak ketiga dengan penuh afeksi. Dan kedua, menciptakan situasi dengan penuh afeksi. Dan ketiga, menciptakan situasi yang kondusif bagi terhadap pihak ketiga dengan penuh afeksi. Dan ketiga, menciptakan situasi yang kondusif bagi pihak ketiga untuk berinteraksi secara efektif dengan konsulti. Keterampilan lain yang perlu dimiliki konsulti ialah mengalih tangan pihak ketiga kepada konselor atau kepada pihak ketiga apabila kondisi ternyata tidak mampu menangani permasalahan pihak ketiga. Strategi BMB 3. Sepanjang proses layanan konsultasi, konselor menerapkan BMB 3, yaitu mengajak konsulti berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga. Waktu dan tepat. Sebagaimana dalam pelaksanaan konseling, waktu dan tempat layanan konsultasi sangat tergantung kepada kesepakatan antara konselor dan konsulti. Kapan dan di mana konsultasi itu dilaksanakan, kenyamanan maupun konsultasi kedua pihak diutamakan, di samping terjaminnya kerahasiaan konsulti dari pihak ketiga. Keterkaitan memiliki dua, yaitu yang pertama keterkaitan jenis layanan. Layanan konsultasi tidak hanya dapat diwarnai oleh konseling perorangan, melainkan dapat diawali dengan bahwa bergeser menjadi konseling perorangan. Yang kedua ada keterkaitan kegiatan pendukung. Dalam layanan konseling dikenal 6 jenis kegiatan pendukung, yaitu aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan perpustakaan, dan ahli tangan kasus. Operasionalisasi layanan konsultasi. Yang pertama ada perencanaan dan pengorganisasian. Satlan yang lengkap dan komprehensif seringkali menunggu setelah konselor mengidentifikasi konsulti dengan pihak ketiga serta garis besar permasalahan. Yang kedua ada pelaksanaan. Kegiatan utama layanan konsultasi ialah menerima konsultasi, menyelenggarakan penstrukturan konsultasi, dan membahas masalah yang dibawa konsulti berkenaan dengan pihak ketiga. Yang ketiga ada penilaian. Penilaian dibagi menjadi 3, yaitu penilaian segera atau LAISEK. Yang kedua ada penilaian jangka pendek atau LAIJAPEN. Dan yang ketiga adalah penilaian jangka panjang atau LAIJAPAN. Dan yang terakhir ada tindak lanjut dan laporan. Hasil sangat berguna untuk mempertimbangkan upaya tindak lanjut berkenaan dengan pelaksanaan permasalahan konsultasi dalam menangani permasalahan pihak ketiga. Laporan berupa Lapelprok atau laporan pelaksanaan program memuat keseluruhan aspek kegiatan layanan konsultasi terhadap konsulti dan kegiatan pelaksanaan oleh konsulti kepada pihak ketiga. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.